Tes. Shalom. Shalom ibu-ibu. Shalom wanita Allah yang dikasihi Tuhan. Selamat hadir ke dalam rumah Tuhan. Merdeka. Wah, nuansanya merdeka. Amin. Hari ini kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa kita. Dan mari saya undang semuanya untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, sore hari ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk setiap kami bisa hadir dalam bait-Mu, untuk kami bisa mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini adalah kepunyaan Tuhan. Kuasai setiap hati kami Tuhan, biarlah saat kami menaikkan pujian syukur, kami tetap bersuka cita, karena Tuhan ada di tengah-tengah setiap kami. Dan biarlah Tuhan, dengan hati yang bersyukur, kami akan memulai ibadah sore hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Sukacita di dalam Tuhan. Pada Tuhan dengan nyanyian syukur.
siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu selalu ada untuk setiap kami. Kau sangat baik dan teramat baik. Kau sangat ku cinta.
Kami menikmati kebaikan-Mu dari hari ke hari. Sampai hari ini pun, sore hari ini kami masih menikmati kebaikan-Mu. Engkau Allah yang tidak tertandingi. Engkau Allah yang terbaik di dalam hidup kami. Segala sesuatu yang terbaik Kau berikan kepada kami. Oleh karena itu pada sore hari ini kami memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami, urapi semua yang ada di sini Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami. Kami mau mendengar isi hati-Mu. Bertahtalah di atas pujian, bertahtalah di atas kami. Roh Kudus, Kau memampukan setiap kami untuk kami boleh menyampaikan, kami boleh mendengar firman-Mu. Kami bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya menjadi penguji firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu yang benar. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya katakan, amin. Shalom, puji nama Tuhan, wanita Allah yang sangat diberkati Tuhan. Hari ini merah membara, ya, semerah semangat kita. Selasa depan kita tetap semangat, ya. Wanita, kata wanita itu kalau boleh saya beri kepanjangan, wani ditata, wani ditoto, berani diatur. Sopo sing wani ngatur wanita? Ya kudu bojone dhewe. Harus suaminya yang mengatur. Kalau saya diatur suami orang, salah. Kalau suami saya mengatur wanita lain, salah. Melanggar etika, melanggar tata krama, melanggar norma. Bahkan melanggar firman Tuhan. Firman sing ngendi sing dilanggar Bu Yuli? Dengan tegas firman mengatakan bahwa hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 22. Katamu di belakang kata suami ini yang sering dilupakan orang. Orang di luar sana lupa, di suamiku, di suamimu. Jadi kata suamimu ini kita tunduk kepada dia. Ya. Jadi sebagai wanita, idaman siapakah kita ini? Sebagai wanita, idaman siapa kita? Sudahkah kita ini menjadi wanita idaman bagi anak-anak? Sudahkah menjadi wanita idaman bagi ibu mertua? Atau sudahkah kita ini menjadi wanita idaman bagi para mantu, yang sudah mantu? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita ini sudah menjadi satu-satunya wanita idaman bagi suami? Ya, idaman hati. Idaman itu sama dengan harapan. Kalau menentukan idaman hati, semua yang di ruangan ini kalau saya tanya satu-satu, pasti jawabannya akan berbeda. Misalnya saya tanya Bu Wiwin dengan Ibu Gembala, tentu idaman hatinya kriterianya berbeda. Sekalipun jenenge podo Yuline, Bu Yulianawati dengan saya juga punya kriteria yang berbeda. Pria idaman saya itu kalau pintar main catur, karena saya ini suka sekali main catur. Jadi kalau ada pria PDKT, saya ajak main catur. Kalau enggak bisa main catur, ya mohon maaf lahir dan batin, berarti belum berjodoh. Kalau dia bisa main catur pun, harus bisa mengalahkan saya. Kalau tidak bisa mengalahkan saya, berarti bukan pria idaman saya. Ya, baik. Malam hari ini saya akan mengangkat tema tentang wanita idaman keluarga. Tentu saja sesuai dengan standarnya Tuhan. Nanti di dalam penyampaian renungan saya lebih banyak menyaksikan kehidupan saya, di mana ternyata saya ini sebagai istri, sebagai ibu masih jauh dari standarnya Tuhan. Di dalam Amsal 31 ayat 10, kok ndredeg ya di atas sini? Aduh, mau santai saya. Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ya.
dilihat dari keberadaannya. Permata itu, slide kedua, dilihat dari keberadaannya, permata itu letaknya itu sekian ratus kilometer di dalam bumi. Jadi sekian ratus kilometer di dalam bumi. Saya ambil contoh misalnya ini permata berlian yang pada umumnya orang tahu. Permata indah dipendam di dalam bumi mencerminkan apa? Bahwa inner beauty-nya seorang wanita itu yang diperhitungkan. Apakah outer itu diperhitungkan Bu Yuli? Ya diperhitungkan tetapi bukan yang utama. Kalau outer itu hanya casing. Hari ini saya berpakaian rapi, ini merah saya dapat dari Miss Wiwi. Rapi, tapi nanti kalau mau tidur kan saya ganti baju. Jadi outer itu mudah dirubah, tidak membutuhkan waktu yang lama. Tetapi merubah inner itu butuh waktu, tidak sebentar. Butuh proses yang panjang untuk memunculkan kecantikan wanita yang sejati. Permata jika dilihat dari sifatnya, dia anti gores, padat, solid, keras, dan tidak mudah pecah. Itu mencerminkan bahwa wanita ku yen kupinge iki lho ngrungokno hal-hal yang tidak menyenangkan di hati, sakjane wanita itu tidak mudah terluka. Tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Karena dia padat. Permata berlian itu kalau tahu pembuatannya itu dari atom karbon, mengalami tekanan tinggi, mengalami panas yang tinggi, sehingga dia mengkristal, keras, padat, kuat. Ya, nah, permata jika dilihat dari pancarannya, permata berlian itu memancarkan cahaya, jadi kinclong. Kalau ada yang pakai berlian itu nek sinar ini kinclong. Melambangkan apa? Bahwa dimanapun wanita itu berada, harusnya mencerminkan kemuliaannya Allah. Ibu-ibu kalau tahu permata itu ya, berlian itu, kalau diiris, semakin banyak irisan akan ada timbul sudutnya. Sudut itu kalau kena cahaya, kinclong iki ketok. Jadi kelihatan, berlian yang mahal itu kalau cemerlangnya, pancarannya itu, apa ya jenenge? Cemerlang apa ya? Kinclong. Kalau kena cahaya ya. Nah, kita lihat dari kejadian wanita. Wanita itu di slide ketiga. Wanita slide ketiga. Betul, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dari awal penciptaannya, wanita itu sudah memiliki keistimewaan, privilege, punya hak istimewa. Dapat langsung gelar penolong, ora usah kuliah, dapat gelar penolong. Istilah penolong di situ itu juga dipakai untuk menggambarkan Allah. Di dalam Mazmur 33 ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Dialah itu Tuhan, huruf besar ya. Dialah penolong. Di dalam Mazmur 115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Jadi betapa istimewanya wanita itu loh diciptakan. Dia dilambangkan lebih dari permata dan sebagai penolong. Jadi jangan wapik tenan awake dhewe ini diciptakan ya Bu. Oleh karena itu yuk jangan pernah wanita Allah yang ada di sini kita mau berubah menjadi pria. Ya, karena wanita itu istimewa. Slide selanjutnya. Amsal 31 ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Saya berlatar belakang dari seberang. Pernikahan saya diberkati di sini, dipersunting oleh seorang pria yang kerohaniannya dari kecil sampai dewasa dididik di sini. Suatu ketika suami saya berkata demikian, Hani,
Urusan mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga jadi tanggung jawabku. Berarti sudah sangat jelas digarisbawahi bahwa saya harus ngurusi rumah tangga. Anak-anak, tumbuh kembangnya, pendidikannya, bahkan pendidikan rohaninya juga dia percayakan sepenuhnya kepada saya. Sementara pengetahuan firman saya itu masih sangat minim. Pengetahuan firman saya itu baru sebatas kalau bangun tidur, suami saya diajak berdoa berdua, kemudian dia buka Alkitab, dia bacakan ke saya. Saya dengar firman di hari Minggu pas pergi ke gereja. Pengetahuan firman saya itu mau sampai segitu. Tetapi dia percayakan itu kepada saya. Anak-anak ini dipercayakan kepada saya. Seorang istri yang belum banyak mengerti firman. Kadang saya mikir, opo ya rawet di bojoku iki yen anak-anak ini saya ajari alif, ba, ta, sa. Karena saya dulu itu guru ngaji. Saya tahu bagaimana cara mengajar tingkat pemula. Jadi berbahagialah ya ibu-ibu, kalau ibu-ibu hari ini hadir, lahir ke dunia, sudah di dalam lingkungan orang tua yang di dalam kebenaran. Dari kecil sampai dewasa ada di dalam circle gereja. Artinya memiliki modal yang cukup untuk memasuki tahap kehidupan. Untuk menjadi istri, apa yang harus dilakukan? Firmannya cukup, modalnya cukup. Untuk waktu memiliki anak, sudah ngerti cara mendidik anak itu ya apa menurut firman, cukup modalnya. Saya tidak cukup. Ibaratnya maju perang, orang lain itu pakai bambu runcing, saya ini nganggo beting. Beting tahu ya Bu, lidi itu loh. Kalau orang lain nganggo bedil, saya nganggo ketapel. Jauh sekali. Pengetahuan firman saya sangat minim. Di dalam Ulangan 6 ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bu, Alkitab sing sakmene tebele kuwi, dari mana saya harus memulai mengajarkan ke anak-anak? Halaman berapa? Saya sama sekali blank, saya tidak tahu. Kalau saya di seberang dulu, sebelum masuk ke kitab yang besar, itu ada panduan kitab untuk mengajar pemula. Tapi di sini saya tidak tahu bagaimana. Sementara tentu kita sepakat semua, anak cucu harus dididik kerohaninya sedini mungkin. Ya. Dengan kondisi yang demikian, sebagai ibu saya ini jauh dari standarnya Tuhan. Di Amsal 31 ayat 15, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Seperti yang saya sampaikan di atas, saya bangun tidur, diajak berdoa sama suami buka Alkitab, dibacakan firman, kemudian kami berdua ini siap-siap, pakai seragam, pakai sepatu safety, pakai life vest, pakai helm, budal kerja nang tambang. Saya termasuk kategori wanita yang tidak bisa masak. Karena ibu saya itu mendidik anak-anaknya 3 perempuan semua, itu harus menjadi wanita karir. Karena ibu saya wanita karir. Pagi sampai malam bekerja. Dan ibu saya mau, anak-anaknya harus seperti itu. Andalan saya masak, itu cuma 3 menu dalam seminggu. Senin bening, Selasa asem, Rebo sop. Kemis balik maneh bening, Jumat asem, Sabtu sop. Hanya isinya yang saya ganti. Suatu ketika suami saya itu berkata demikian, Hani kreatif ya, masih sayur bening isinya beda. Senin bayam sama gambas, hari Kemis ketemu itu apa namanya? Katu. Kalau di Kalimantan orang tidak doyan makan kelor. Katu sama jagung. Kreatif, well done. Bagi saya itu pujian. Kesempatan, nek ngono seminggu nyari bening ayo Pak, nanti saya ganti-ganti isinya. Tapi suami saya tidak berkata apa-apa, dia cuma bilang begini,
Saya tidak mengerti apakah di balik pujiannya itu maknanya apa, saya tidak tahu. Jadi sebagai istri, saya pun jauh dari standarnya Tuhan. Amsal 31 tadi kan, ayat 15, bangun kalau malam. Enggak Bu, saya capek malam, enggak mungkin bangun masak. Singkat cerita, saya pindah ke Lumajang, kemudian saya masuk Komsel, Bapak rohani saya, Bapak Sunarto almarhum menjadi Bapak rohani saya. Beliau adalah guru yang terbaik bagi saya. Beliau yang banyak mendidik saya, dan satu firman Tuhan yang disampaikan kepada saya, dibekali satu firman yang sampai hari ini terus teringat saya. Sederhana, di dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi untuk menjadi wanita idaman keluarga menurut standarnya Tuhan, itu harus dimulai dari rasa takut akan Tuhan. Di ayat Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Takut di sini artinya, slide selanjutnya. Nah, takut di sini artinya menghormati kekudusannya, kemuliaannya, keagungannya, dan kuasanya yang besar. Sehingga dari rasa takut akan Tuhan itu, umat Tuhan itu mengerti, mengenal Allahku iku sopo. Ditegaskan di dalam Amsal 2 ayat 5, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi yang saya ini takut sama Tuhan dengan cara menghormati kekudusannya, keagungannya, kemuliaannya itu, saya ini bisa mengerti Allah yang saya sembah itu loh, siapa. Yang tadinya saya pesimis, saya jadi optimis. Dan saya ingin merasakan, ingin mengenal Tuhan itu secara pribadi, bukan apa kata suami saya. Suami saya setiap ada kesempatan selalu menyaksikan kebaikan Tuhan. Di sepanjang hidupnya itu penyertaannya Tuhan, pertolongannya Tuhan itu dia saksikan terus kepada saya. Dan saya tidak kepingin cuma dengar dari dia, tapi saya ingin merasakan sendiri, yo sih cara kenal sama Tuhan. Ya, suatu peristiwa di ibadah minggu, suami saya kerja, saya datang sendirian, ibadah minggu pagi. Kalau dulu kan ada penerima tamu komsel-komsel itu ya menyalami. Kemudian pada pagi hari itu ada 4 ladies di situ, ada 4 wanita. Paling ujung wanita muda itu menyalami saya sambil bertanya, Ibu putranya berapa? 2. Nanti jam 9 dibawa ke sekolah minggu ya. Saya jawab, anak saya itu masih kecil-kecil. Enggak apa-apa, ada kelas kecil. Saya pulang, selesai ibadah saya pulang, saya bawa anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama itu umur 3,5 tahun, kayaknya masih kecil sekali waktu itu. Kemudian sampai di pintu gerbang depan itu, paling depan, saya melihat guru sekolah minggu itu berdiri di pintu gerbang yang ini, yang di sebelah sini. Saya melihat beliau itu, hati saya itu madep. Hari itu adalah peristiwa yang tidak pernah saya lupakan sampai hari ini. Karena pada hari itu, saya diajari sama Tuhan. Kalau ada yang tanya, apa Bu Yuli dengar suaranya Tuhan? Aku kurang ngerti suara Tuhan itu ya apa. Saya Kristen baru. Kalau ada yang tanya, apa Bu Yuli tahu Tuhan berbicara kepada Bu Yuli? Saya enggak ngerti Bu, ora krungu saya. Yang saya tahu pagi itu saya diajari bahwa Tuhan telah memulai memberikan keselamatan. Tuhan taruh rencana yang besar di dalam hidup saya, itu enggak boleh sampai gagal. Guru sekolah minggu tadi itu sudah memulai percakapan dengan saya. Dia selesaikan tugasnya menunggu, kemudian dia selesaikan sampai pemberitaan firman di kelas. Setiap kita itu ditaruh rencana besar Tuhan. Tidak peduli status sosial kita itu bagaimana, tidak peduli Anda sebagai apa. Ada rencana besar yang Tuhan taruh di situ dan tidak boleh digagalkan. Pulang dari sekolah minggu, saya menduplikasi apa yang diceritakan oleh guru sekolah minggu di kelas.
alat peraganya saya tiru, cara ngajarnya saya tiru, materinya otomatis saya tiru. Dan saya lakukan, saya praktekkan ulangan 6 ayat 7, berulang-ulang itu saya ajarkan kepada anak saya, sampai ketemu minggu berikutnya dapat materi yang baru. Tuhan membuka jalan. Mulai satu persatu dibuka. Selesai kerohanian anak saya sudah tidak merasa minder lagi. Sekalipun pada waktu mengajarkan itu ya saya ya sekalian belajar, wong saya ora tahu sekolah minggu, ya. Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Malamnya saya cerita ke suami saya. Karena saya ini kalau komunikasi dengan suami saya ini cuma malam tok. Kalau siang saya tidak bisa, banyak kendala. Jadi saya cerita bahwa anaknya itu, anak saya berdua, bukan anaknya, anak kami berdua, saya bawa ke sekolah minggu. Senang dia, saya sampaikan gitu. Dan suami saya bilang apa? Thank you so much honey, you're the best mom. I love you. Jadi bilang terima kasih banyak. Kamu itu ibu yang baik, ibu yang terbaik. Aku sayang sama kamu. Kupingku iki ngrungokno I love you iki mumbul, Bu. Kalau ibu-ibu ya, suaminya ngomong I love you, ya apa rasane? Bukankah wanita itu lemah di pendengaran, pria lemah di pandangan, ya? Slide ke-7. Poin kedua, untuk menjadi wanita idaman keluarga sesuai dengan standarnya Tuhan. Poin yang kedua adalah memiliki hati yang rela dibentuk. Di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 8. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kadangkala Tuhan itu mengajarkan umatnya melalui peristiwa yang dia alami. Peristiwa yang saya alami pada waktu pagi ketemu guru sekolah minggu, di situ kalau saya tidak datang, saya tidak merespon, saya tidak dapat apa-apa. Yeremia, begitu Tuhan ini ngomong, Tuhan berfirman, pergi ke rumah tukang periuk. Pada waktu Yeremia ini merespon firman-Nya, dan dia melihat apa yang dikerjakan oleh tukang periuk, dia ngerti sesuatu yang diajarkan, bahwa kita ini seperti tanah liat di tangan Tuhan. Di ayat 6 tadi, di situ Yeremia jadi tahu. Di dalam tahap ini, rela untuk dibentuk, mulailah masuk ke dalam training centernya Tuhan. Training center itu artinya pusat pelatihan. Di dalam training center ini, kalau atlet masuk dalam training center itu latihan terus. Makannya dijaga, dia harus steril, tidak boleh bawa HP, disiplin, tidur tidak boleh terlambat. Saya tahu persis karena 2 ponakan saya itu atlet semua. Jadi betul-betul harus steril masuk ke dalam training center itu. Masa training, keegoan, kepinteran, kedikdayaan, kemauan, keinginan seseorang itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah nurut kemauannya Tuhan, dibentuk sampai Tuhan mau. Jadi ibarat bayi saya itu tumbuh, ibarat bayi tumbuh itu jatuh bangun kalau baru belajar. Angin, gelombang, badai bukan cuma lewat. Kalau lewat angin memang wes gitu, imbasnya cuma sebentar, tapi mengalami gelombang kehidupan. Banyak sekali yang kami alami.
kesehatan saya, kesehatan anak-anak, kebutuhan tempat tinggal. Bahkan kami pernah menghadapi sesuatu yang sangat berat sekali, di mana suami saya masuk ke dalam daftar tunggu karyawan yang akan di PHK karena situasi perusahaan. Hati istri mana sing ora kembut-kembut, ora deg-degan. Saya masih Kristen baru. Saya jawab, ya apa iki? Ya apa? Aduh, ya apa iki? Ya apa, ya apa? Tapi suami saya berkata apa? Hani, di dunia ini tidak ada yang abadi. Lah dia bisa berkata demikian pola imannya kandel. Dia punya pengalaman bersama Tuhan sudah luar biasa. Iman saya itu nek diibaratkan masih setipis kulitnya pangsit loh, ya ora hati-hati kesusuwek. Dan betul-betul saya, aduh, sempat terpikir, apa salah ya aku iki ya pindah Kristen? Sempat terpikir begitu, karena saya masih baru. Dan pertama-tama yang dibentuk adalah hati saya. Karena Tuhan melihat bahwa hati saya ini belum wungkul sama Tuhan. Belum, mungkin 50% tidak ada. Yang pertama dibentuk adalah hati saya. Suatu peristiwa di mana saya pernah mangkel sekali. Diawali dengan seorang teman berkata kepada saya, Yul, katanya butuh rumah. Itu di Panjaitan dibuka perumahan baru. Kamu lihat-lihat aja. Saya datang ke sana naik becak. Sampai di kantor developer itu, petugas developer tidak ada, yang ada dua bapak-bapak, Bapak A dan Bapak B. Yang kemudian saya tahu beliau ini adalah subkontraktornya developer. Saya ditanya oleh Bapak A, Ibu mau beli kredit atau cash? Saya beli kredit. Si Bapak A ini bicara dengan Bapak B, iku tuku kredit, garapen aku wegah. Bu, hati ki dodo mentok iki rasane muangkel saya. Kok cekot-cekot dodoku. Marah, jengkel, saya merasa dihina. Apa polai saya datang naik becak? Apa polai saya ini beli kredit? Saya tidak mengerti. Yang ada pada hari itu saya marah, jengkel, sedih. Kemudian datang petugas developernya, Pak, saya pilih kaplingnya, lokasinya saya pilih, dihitung-hitungkan. Waktu dihitungkan Bu, ternyata penghasilan suami saya itu tidak cukup untuk nyicil loh enggak cukup. Jalan satu-satunya harus menaikkan DP supaya cukup dengan penghasilannya. Atau diperpanjang kontraknya itu, kreditnya itu 10 tahun. Saya tidak mau ambil 10 tahun karena saya ini sederhana saja mikirnya karena saya tidak pintar matematika. Saya dipercayakan oleh suami saya, hatinya percaya kepada istrinya. Saya hanya sederhana saja mikirnya, kalau 5 tahun saya nyicil rumah, anak-anak ini sih belum banyak butuh uang untuk pendidikannya. Setelah selesai 5 tahun, tak gantian nabung untuk pendidikannya. Itu sesederhana itu saya mikir. Karena tidak cukup, saya sedih, saya pulang dan saya mundur. Tapi saya bawa, berkas-berkasnya itu saya bawa. Di dalam becak itu, saya itu berkata demikian, surga itu rumahku, heaven is my home. Dari mana saya tahu surga itu rumahku? Suami saya kalau ngajari dulu tuh bahasanya sederhana sekali. Wong Kristen anyar, nanti Tuhan Yesus ke surga, nyiapin tempat di sana. Banyak rumah di sana itu salah satunya itu punya kita. Nanti kalau kita pulang, mati itu ke surga. Jadi saya tahu itu tuh ke suami saya yang cerita. Jadi di becak itu saya marah, mangkel, yo firman metu, yo mangkel di sini. Setelah sekian tahun kemudian saya baru tahu bahwa mulut ini harus dijaga, hanya berkat yang boleh keluar, perkataan berkat, bukan perkataan yang jelek-jelek. Sepanjang di becak itu, surga itu rumahku, omahku iku apik. Orang duwe omah ning donya ora patheken. Saya sempat demikian berkata, dan ternyata itu salah, tidak boleh. Kemudian apa yang saya lakukan? Pada waktu berdoa,
Hati ki karep minta Tuhan, minta rumah. Tapi mulut ini rasanya terkunci. Mau bilang Tuhan minta rumah itu tidak sampai. Kalau mulut saya sudah mau ngomong, hati saya itu mengingatkan bahwa yang terbaik itu loh sudah diberikan kepada kamu. Kalau yang datang hari Selasa kemarin, Ibu Febe menyampaikan bahwa darah Kristus itu mahal. Itu diberikan cuma-cuma untuk menebus saya. Kalau saya minta rumah, itu rasanya kayak enggak pantas. Hati ini karep minta, tapi mulut ini terkunci. Kalau dulu keselamatan itu saya dapatkan dengan cara mengumpulkan amalan yang sebanyak-banyaknya. Setelah saya dapat tiket untuk masuk surga, iku lho saya moga-moga. Lah kemudian keselamatan, saya dianugerahi keselamatan. Katanya minta itu enggak sampai saya. Ibu-ibu jangan salah paham ya, tentang kesaksian saya kenapa saya tidak bisa minta. Itu karena kondisi hati saya. Jika ibu-ibu membutuhkan even kebutuhan jasmani, butuh rumah, minta sama Tuhan itu tidak salah loh. Minta sama Tuhan tidak salah, itu benar. Dan harus. Karena firman Tuhan mengajarkan begini. Di dalam Matius 7 ayat 7. Supaya tidak salah memahami apa yang saya saksikan, bahwa kalau saya minta di mulut saya itu tidak bisa terucap. Karena hati saya pada saat itu bahwa keselamatan yang sudah diberikan itu lebih berharga dari harganya rumah. Lebih berharga dari apa yang ada. Itu kondisi hati saya seperti itu waktu itu. Di dalam Matius 7 ayat 7, bisa minta tolong dibukakan. Di situ dikatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Loh, lah yo. Firman muni mintalah. Jadi ibu-ibu tidak salah. Setiap orang kondisi hatinya berbeda. Ya. Kita belajar. Kemudian beberapa bulan kemudian, saya mendapat kabar baik dari suami saya. Dia sampaikan bahwa posisinya itu dipromosikan sama Tuhan setingkat lebih baik. Satu level lebih baik, sehingga otomatis mempengaruhi pendapatannya. Dan kami bisa menyelesaikan DP yang tadinya kami tidak mampu bayar, dan saya juga tidak berusaha untuk cari pinjaman, saya juga tidak berusaha untuk minta kepada ibu saya, tetapi saya tinggalkan saja begitu. Dan dengan promosi suami saya, otomatis semua itu bisa kami penuhi sesuai dengan persyaratan perusahaan. Oleh karena itu wanita Allah, pada saat menghadapi pembentukan, ojo mulet-mulet. Ora usah kakean obah, ya. Manut wae. Pada waktu saya menjadi tanah liat, dibentuk sama Tuhan, apakah tiba-tiba bisa? Tidak. Saya butuh proses yang cukup lama. Jatuh bangun. Tetapi puji Tuhan bahwa Tuhan yang saya sembah ke surga itu meninggalkan Roh Kudus di dalam diri saya, itu yang memampukan saya. Belajar dari burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini beda sama manuk doro ya. Kalau ibu-ibu tahu manuk doro itu, burung dara itu, kalau mau terbangnya lah kakean obah tuh, apa gitu ya. Obah tok burung doro itu. Beda dengan burung Raja Wali. Burung Raja Wali pada saat dia mau terbang, dia bentangkan sayapnya seret, dia tunggu angin badai itu lewat. Di momen yang tepat, dia melompat terbang di atas badai. Semakin kenceng badainya, semakin tinggi dia terbangnya. Sakjane awake dhewe iki kudu ngono. Kalau ada masalah itu, jangan tenggelam oleh karena masalah. Ya. Baik, lanjut. Kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat 31. Oh ya, sudah ada. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, kita jangan pernah lelah, kita jangan pernah lesu saat menghadapi. Sudah jam 6. Poin ketiga, saya lanjutkan nanti kalau bertemu lagi, karena bentar lagi ada kegiatan ya. Saya undang pemain musik, jadi wanita Allah, sampai diberhenti poin kedua saja.
untuk menjadi wanita idaman bagi keluarga, mulailah kita dari rasa takut akan Tuhan, menghormati kekudusan dan kuasa-Nya, hati yang rela dibentuk sesuai dengan keinginan Tuhan. Nanti poin ketiga saya akan sampaikan di lain waktu, tentang tetap memelihara iman percaya sampai kita mendapatkan mahkota kebenaran. Itu di poin ketiga. Jadi perjuangan kita belum berakhir, harus kita upayakan, ya. Tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan pernah mau melangkah kalau Tuhan tidak menyertai. Saya kalau doa, karena saya ini dulu itu doanya kan sendirian. Suami kan jarang ada di rumah. Saya masuk kamar, sederhana saja saya doanya. Tuhan pimpin aku, bimbing aku. Karena saya tidak tahu saya harus bagaimana. Saya tidak bisa berdoa yang berkata-kata panjang, indah gitu, tidak bisa. Saya cuma Tuhan pimpin aku, bimbing aku. Aku tidak akan pernah mau melangkah tanpa Engkau. Ya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian, bilang Kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Segenap hati menjadi doa kita kepada Tuhan, serukan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ya Bapa, kami perlukan ya Yesus, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu, pimpin
dan berjalanlah denganku. Ya Bapa, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pujian ini doa kami Tuhan. Buat kami berjalan dalam Roh-Mu, bukan dalam keinginan daging kami, bukan atas kehendak kami, tetapi bahwa kami melalui pimpinan Roh Kudus-Mu berjalan di dalam Roh-Mu. Pimpin setiap langkah kami adalah di depan kami Tuhan. Kami mau mengikut Engkau selangkah demi selangkah. Kami akan terus mengiring Engkau sampai akhir. Dan kami tahu saat itu terjadi, maka kami ini akan menjadi wanita-wanita idaman, yang menjadi idaman buat keluarga kami, buat suami, buat anak, buat keluarga, buat mertua. Bahkan satu yang kami rindukan, kami menjadi wanita idaman di hadapan Tuhan, yang benar-benar membuat Engkau bersukacita atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini atas setiap kami, dan biarlah firman itu mengerjakan lebih lagi bagi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, membentuk kami. Dan firman itu yang tidak pernah gagal itu akan menghasilkan sesuatu yang besar atas setiap kami. Berkati Ibu Yuli yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah pengurapan Allah terus nyata atas beliau. Kau bukakan pewahyuan-pewahyuan yang baru, pengetahuan-pengetahuan akan Kau yang baru Tuhan, sehingga membawa kami juga dibagikan kepada kami, berkat itu dibagikan kepada kami semua, dan kami semua diberkati, dan beliau pun terus diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakannya diberkati, berkati suami, anak, hubungan keluarga, semua diberkati. Apapun yang dikerjakan diberkati, dan semua kembali guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan melalui keluarga ini banyak orang boleh melihat kebaikan Tuhan. Banyak orang boleh melihat anugerah Tuhan, Allah yang dia sembah, Allah yang luar biasa. Buat kami semua, biarlah berkat-Mu atas kami Tuhan. Jadikan kami bukan cuma pendengar yang sejati, tetapi pelaku firman yang sejati. Terima kasih, ini doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu untuk kami semua ya Bapa. Biarlah kami wanita-wanita Allah di tempat ini ya Tuhan. Engkau mampukan setiap kami untuk memiliki hati yang takut akan Engkau ya Bapa. Untuk menjadi wanita-wanita penolong dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan kami mau Engkau bentuk sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Setiap waktu ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku, dengan bersorak-sorai dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka, umatnya
seminggu ke depan, hari Kamis, doa raya digabung dengan doa untuk bangsa bersama BKSAG pukul 6 sore. Hari Jumat ibadah DNA pukul 5, hari Minggu ibadah raya, pertama pagi pukul 6, yang sore pukul setengah 5. Ibadah anak-anak pukul 9. Untuk Selasa depan, jangan lupa ibu-ibu kembali hadir bersama di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu bersukacita, amin. Nah, sebentar lagi pasti lebih bersukacita, karena kita mau main game, ibu-ibu. Tadi ibu-ibu dikasih bendera ya, dapat bendera kecil-kecil. Ada yang warna pink, hijau, biru, kuning. Nah, sekarang ayo kita mau ini lomba 17-an. Kita bangsa Indonesia, ibu-ibu Indonesia, ayo turut memeriahkan kemerdekaan bangsa kita. Amin ibu-ibu. Nah, oke, untuk gamenya ibu-ibu dibagi kelompok berdasarkan warnanya. Ya, jadi nanti silakan yang dapat bendera warna pink berdiri di lorong sebelah sini, nanti dipandu sama Miss Lena, sama Celena ya. Di lorong sebelah sini yang warna pink. Mari ibu-ibu segera pindah yang warna pink. Kemudian di lorong yang kedua nanti yang berwarna hijau. Ibu-ibu yang dapat bendera berwarna hijau silakan di lorong bersama Ibu Cencen. Kemudian di lorong berikutnya yang dapat warna kuning. Ibu-ibu yang dapat warna kuning ada di lorong yang sini. Kemudian di lorong yang terakhir itu yang dapat warna biru. Ibu-ibu yang dapat warna biru, di sebelah sini yang warna biru. Warna biru sama Ibu Ria ya. Oke, sudah berkumpul? Kalau sudah berkumpul silakan dihitung ibu-ibu. Tiap warna ada berapa orang? Yang belum dapat bendera, ada yang belum dapat bendera? Belum dapat warna? Yang belum dapat warna, masuk yang sedikit-sedikit, supaya rata. Sudah, yang pink ada berapa orang? 7? Pink 7. Kalau yang hijau ada berapa orang? 9. Oh 11. Kemudian yang kuning ada berapa? Ya yang kuning 10 ya. Kemudian yang ini, yang biru? 9. Kita samakan aja ya. Ada yang ini dijadikan 10 aja, jadikan 10. 11. Ada pindahkah yang pindah 1 jadi supaya bisa 10 ya. Diisi 10 ya. Ya, pas ya, yang biru pas. Yang kuning 10 kan? Oke. Sudah 10? Ini? 10. 11? Bisakah ada yang pindah 1? Pindah ke pink. Pindah ke pink, ya. Pindah 1 ke pink, oke. Sudah 10 ya. Oke, sip. Ibu-ibu kita akan ada 3 games ya, 3 games. Nanti skornya diakumulasi banyak-banyakan ya, banyak-banyakan. Yang skornya paling banyak nanti yang menang. Untuk game yang pertama kita akan lomba mindah sarung ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu ada yang pernah tahu. Nanti akan dikasih contoh sama Ibu Lena, Ibu Cencen, Ibu Nita sama Ibu Ria akan kasih contoh ya di depan. 1 sarung aja yang dipakai. Ibu-ibu nanti gandengan, oke? Ya. Syaratnya gandengan ini tangannya ini tidak boleh lepas. Ya, sebentar.
Aku bantuin. Mindasar.